Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Nabila Haruna. Nah, hari ini aku udah dapat hasil dari TPA Bappenas. Jadi dikirimin lewat JNE. Oke. So, jadi kayak gini, akan ada amplop gitu. Aku pikir sih bakal seperti IELTS atau TOEFL ya, tapi ternyata dia tipis banget. Jadi aku bakal perlihatkan ke kalian karena dia setipis itu kayak gini. Jadi ada depannya kayak gini. Nah, ini ya. Jadi skornya alhamdulillah mencapai target aku untuk kuliah S2. Jadi di sini ada nomor peserta yang kita, namanya kita, terus ada tanggal tes, kota tes. Jadi kota tesnya nanti kita tertulis di situ di mana kita tes. Tapi karena saya daring, jadi ditulisnya CBT daring. Tempat tesnya TPA daring individual. Terus ada skor subtes 1, subtes 2, subtes 3 dan total. Dan ini masa berlakunya 2 tahun ya. Oke. Jadi di sini ada tertulis beberapa hal yang sangat penting tentang TPA Bappenas. Jadi TPA Bappenas ini berlaku untuk 2 tahun, tapi bisa bergantung dari masing-masing perguruan tinggi gitu ya. Jadi ini digunakan, jadi di sini dijelaskan bahwa tes ini dianggap sebagai dasar kemungkinan keberhasilan seseorang jika yang bersangkutan belajar di jenjang pendidikan atau memangku jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual setara dengan kemampuan yang diperlukan untuk belajar di jenjang tersebut. Jadi ini sangat penting untuk mengetahui tingkat intelektualitasnya seseorang gitu ya teman-teman. Nah, setelah melihat hasilnya saya bersyukur banget karena melewati target, alhamdulillah. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu tentang tips belajar TPA untuk supaya bisa mendapatkan skor hasil yang maksimal. Jadi yang pertama, kalian harus tahu dulu nih apa sih kelebihannya kita. Maksudnya dari subtes itu mana yang paling kita bisa. Nah, kan ada verbal, ada tes kuantitatif dan penalaran. Jadi di antara 3 ini mana yang paling kuat? Nah, di situ yang kita asah. Sering kita asah. Kalau di verbal banyakin kosakata, belajar membaca dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kuantitatif itu tentang matematika kan. Jadi harus sering-sering mencakar, sering-sering baca-baca rumus, latihan soal dan sebagainya. Ada deret bilangan, ada aritmetika sosial, dan beberapa hal yang menyangkut matematika dasar gitu. Kemudian yang ketiga, penalaran, lebih banyaknya sih silogisme ya. Jadi kalau yang metode Tollens dan sebagainya itu tidak terlalu ada di dalam situ. Nah, jadi yang lanjut ya. Jadi yang kedua, banyak belajar aja sih. Jadi aku pakai buku Top Score nomor 1 P3K dan CPNS 2019-2020. Jadi banyak banget sih saya belajarnya dari sini karena di sini memuat teori dan praktek-praktek soal-soalnya. Sama tes kepribadian juga. Jadi banyak-banyak membaca aja. Terus saya bukan ikut sih, tapi belajar ke beberapa guru yang memang mahir di bidang matematika beberapa hari, dan sering ikut-ikut tryout. Jadi jangan lupa sering-sering ikut tryout, yang baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Jadi kita berinvestasi untuk diri kita sendiri. Jadi kenapa tidak untuk mengorbankan banyak hal untuk menghasilkan lebih banyak lagi gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa berdoa dan minta restu kepada kedua orang tua. Oke, segitu dulu tentang hasil TPA Bappenasku dan bagaimana belajar TPA Bappenas untuk mengikuti TPA. Dimanapun kalian berada, kalian wajib untuk mengasah diri dan belajar terus. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.